Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya, yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah ya Ibu yang masih memberi kita kesempatan hari ini bersilaturahim lagi ya Bu, bertatap muka setelah lama ya Bu. Hari ibu-ibu mah rajinnya unggal mingguan kan di dianya unggal dinten Kamis. Nembe pendak di sareng abdi teh kamari acan Ramadan ya Bu nya. Acara Ramadan ya hampir sasasi langkung ya. Alhamdulillah masih dipasihan kesehatan orang tiasa tepang deui nya Bu. Insya Allah di dia abis sanes bade mematahan sanesnya punya insya Allah oke yang belajar ke ibu-ibu gitu karena ibu-ibu mah di dia langkung senior langkung seueur pengalaman langkung seueur ilmuna gitu ya insya Allah sami-sami sesarengan orang belajar gitu abi di dia eh, utami nama ngemutan nyalira insya Allah ya ngemutan nyalira gitu upami orang sasarengan biasa belajar jantan kita semata-mata eh, berbagi hayang mama abdi ge ngeladan dulu ibu ya salawat sareng salam mugia kalimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana guru hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ibu-ibu supados lebih barokah urang buka heula ku baca Al-Fatihah sesarengannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di dia orang bade ngebahas sakedik ya Bu sebenarnya berhubungan tentang keseharian kita sebagai orang tua utamina menjaga ibu gitu ya. Orang tua kita selalu nama ayah dua ya Bu, ayah ibu. Upami titik beratna kasaha salaras nama dua-duana teh sami gaduh titik beratna fungsi orang tua di keluarga. Orang tinggal posisi sebagai seorang ayah mencari nafkah sami abotnya Bu kabayang gitunya ayah pamaget anu didamel tapi gaji teh dipasikeun sadaya ka istrina kanggo urang kalina oge dianggap mampu urang dianggap mampu urang kali kanggo sakolana gitu ya kabayang ya upami misalnya seorang ayah gitu atau nanti seorang pamaget teh tegaduh keluarga mah pas beunghar gitu nya upami di damel teh gaduh aktos seueur di gunung gaduh mang juta-juta tapi ternyata mereka memilih berumah tangga Bu mencari apa mencari ibadah karena Allah berniat untuk menafkahi ya mencari kebaikan ridho masihan hasil kerja keras dan usaha itu pada kita ya Bu ya gitu. Nah tapi ternyata ya tidak semua orang maksudnya beruntung juga ya Bu ya kadang kita pada posisi keterbatasan ya banyak ya Bu keluarga yang mungkin masih berjuang untuk menuju tahap sejahtera bahasanya maya tahap berkecukupan ibu ngajejeh-jejehkeun sabaraha oge anu dipasihan ku caroge gitu nya utami nama saya salut kepada ibu-ibu yang mungkin sudah ditinggalkan suami gitu ya yang sudah tidak ada pendamping mencari nafkah untuk diri sendiri dan anak-anaknya itu lebih berat lagi gitu tapi masya Allah ya keajaiban Allah mah ada saja ya jalannya di saat kita satu gitu kita ridho kemudian kita mengejar keridhaan Allah dan dekat kepada Allah. Nah orang bahasa sedikit menjadi orang tua yang bijaksana dalam Islam ya
bukan sekedar kita sebagai orang tua merawatnya, mencukupi kebutuhannya, masihan emam secara fisiknya Bu, terus biayaan sekolah, ternyata bukan sekedar itu Bu, tapi menjadi orang tua yang bijaksana dalam Islam itu adalah mencukupi kebutuhan ruhiyahnya juga. Apa kebutuhan ruhiyah itu Bu? Yang kadang mungkin sebagian besar orang tua lupa Bu. Ya, jadi kadang kita sebatas udah cekal kebutuhan anak, masihan jajan, masihan emam, ngabiayaan sekolah atau cekal ini. Padahal ada satu yang utama yang sering kita lupakan apa? Memberikan pendidikan agama. Ya, banyak orang tua yang menyesal melihat anaknya di usia dewasa. Banyak anak-anak yang sudah di usia dewasanya belum melaksanakan sholat wajib, gitu ya, belum mementingkan kebutuhannya untuk mengaji. Ya Bu, banyak ya, bahkan anak-anak yang paling susah mengaji itu sekarang di usia remaja dan dewasa ya Bu. Itu. Dan abi oge ninggal nu kapan ngaosan teh Bu, noto sareng gitu nya. Noto senior gitu, tahun sepuh senior gitu nya. Alhamdulillah gitu ya, ibu artinya hidayah itu Allah berikan untuk kita gitu ya, Allah memudahkan langkah kita. Nah, bagaimana nih ibu-ibu yang ibu yang masih muda ya Bu, yang masih sibuk gitu dengan anak-anak kecilnya gitu ya Bu. Ternyata banyak ibu-ibu muda tuh yang malu ke masjid. Malu ke masjid teh. Mata abdi mah Bu, saminggon teh muka pangaosan 4 kali, seseurnya mah di bumi Bu. Di bumi ibu-ibu muda, giliran dinten Senin di mana, Selasa di mana, Rebo di mana. Karena ibu-ibu muda mah izin pamit ke masjid. Gitu ya Bu, gitu. Alhamdulillah ya ibu-ibu tersa gitu ya, Allah mudahkan langkahnya menuju masjid. Nah, jadi di sini menjadi orang tua yang bijaksana dalam Islam itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan materi dan fisiknya, tetapi membentuk jiwa dan karakter anak-anak untuk memiliki perilaku yang baik serta baik agamanya ya Bu ya, itu dalam hal agama. Kemudian fungsi utama kita sebagai orang tua itu adalah membangun peradaban Bu ya, karena lingkungan terkecil masyarakat itu adalah keluarga ya. Membangun peradaban, kenapa membangun peradaban Bu? Selama ini kita tahu kunci pendidikan anak itu sekolahnya, pesantrennya. Padahal pendidikan utama, madrasah utama bagi anak-anak itu ada di rumah. Ya, madrasah pertama anak-anak itu kita, para ibu, para orang tuanya, ya Bu. Jadi di sini tidak hanya menekankan ibu, sebenarnya ayah pun itu memiliki beban yang berat dalam pendidikan anak, ya. Jadi tidak hanya cukup menafkahi keluarga, Bu. Pendidikan terbesar itu sebenarnya komunikasi ayah kepada anak itu harus 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan komunikasi ibu. Karena Bu, abi terangnya, abi gede kurang kali. Upami ibu nanu nyarios mah jarang didangu. Tapi upami ayah nanu nyariosnya mah Bu, sakali ogenya asal nyeri hati cenah dicarikan akhirnya ke ayah kata dia siselan teh. Ya Allah gitu nya, ariku ibu mah sabarang kali oge najan cerewet gitu. Sabarang puluh kali merenya unggal dinten saking ku ieu murang kali teh tos biasa ngadangunna. Tapi ku ayah nama sakali 2 kali disentak ge langsung nyeredet ka hate cenanya. Gitu ya Bu Ibu. Nah, nu pertama kumaha sih carana orang tiasa janten orang tua nu bijaksana. Insyaallah saminya ibu-ibu abdi belajar. Nu kahiji sanes nu kahiji. Carana urang teh kedah mandang urang kalih teh sanes milik urang nyalira Bu.
Murang kali teh dilahirkan dari perut kita, ya taralang sadayana oge. Murang kali urang teh dipasihan emak dirawatna ku kita. Tapi salaresna murang kali urang teh amanah titipan Allah. Kanggo naon Bu? Kanggo dididik sae-saena. Nya teu Bu? Ya. Jadi di dieu upami urang tinggal dalil Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ya Bu. Al-malu wal banuna zinatul hayat dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Ya. Jadi di sini harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi Bu, upami orang sok bacanya dinten Jumat gitu. Kan upami Yasin mah malam Jumat ya biasanya. Ya sobo Al-Kahfi itu dinten Jumat ya Bu, di sami siga Yasin gitu ya. Nah, jantan di dia kedudukan anak tuh menurut Quran surat Al-Kahfi ayat 46 tuh ada 3 Bu. Yang pertama, perhiasan dunia. Nah, perhiasan dunia Bu, jadi harta dan anak itu adalah keindahan dan kebanggaan manusia di dunia. Ya, sering kan orang ngukur kebanggaan orang teh dari keberhasilan anak-anak kita Bu. Sering ya, keberhasilan apa Bu yang sering diukur? Keberhasilan dunia Bu. Ya, kita kadang melihat orang sukses, oh iya gajinya besar, oh iya pekerjaannya bagus, ya gak Bu? Ya, kita sering mengukur kebanggaan kita dari anak-anak yang sukses itu secara duniawi gitu ya. Seharusnya Bu, yang paling kita banggakan adalah kesolehan mereka Bu ya. Jadi kan sukses ogenya ari soleh mah gitu ya. Insya Allah manjang dugi ke akhirat ya Bu ya. Sukses makan kanggo akhirat. Tapi kanggo nu ngora sebenarnya pilarian dunia sae-saena kunaon saha nu salamet duniana bakal salamet akhiratna. Ya. Jadi ibarat nama upami di dunia sae, di dunia sukses, insya Allah akhiratna oge langkung gampil. Ya. Upami ayeuna urang nu tos senior mah nya ngemutana tos akhirat gitu nya. Atos kedah seueur ibadah gitu misalnya. Ari nu ngorana perjalananana masih panjang. Gitu, masih perjuangan nanti masih panjang. Janten kedah milarian dunia sasae-saena kanggo bekal akhirat. Ya. Nah, nu kadua posisi status anak-anak kita menurut Quran surat Al-Kahfi ayat 46 itu adalah sebagai apa Bu? Amal soleh. Ya. Jadi di saat anak-anak kita tidak kita bekali agama yang baik, tidak kita bekali amal soleh, akan bermanfaatkah buat orang tuanya? Mungkin secara duniawi bermanfaat, tapi secara ukhrawi upami misalnya orang tos teu aya Bu, saha nu bade ngadoakeun? Ya, ternyata anu mantosan urang dugi ka urang tos teu aya di dunia teh anak-anak nu soleh anu ngadoakeun urang upami urang kali soleh mah dugi ka urang ka mana oge pahalana duginya Bu. Ya, amal jariahna teu terasan gitu. Tapi upami anak urang teu soleh bangor kanu salatna sesah Bu, nu dugina naon Bu? Nu dugina dosanya Bu, sieun gitu nya. Jadi ya senantiasa doakan anak-anak kitanya Bu gitu. Jadi pilih orang dugi ka ayeuna hilap yang fungsi utama orang teh kedah masihan pendidikan agama ke anak-anak orang perbaiki sami-sami ya Bu ya. Nu katilu status anak-anak itu menurut Quran surat Al-Kahfi ayat 46 adalah harapan ya atau investasi terbaik. Janten Bu, pami di dieu aya nu ngaraos
biaya sakola teh meni sakitu ageuna. Aya sakolana gratis, meser bukuna, meser saragamna, meser sapatuna, sareng sagala rupina, sareng jajana. Insya Allah Bu, sedekah terbaik itu adalah sedekah kepada dunia pendidikan. Kenapa? Itu investasi terbaik Bu, anak-anak kita tuh. Saat misalnya kita ridho mengeluarkan sedekah itu, maka ilmunya yang sampai kepada anak-anak kita akan barokah. Ya Bu, soalnya ya Bu, soka tinggalnya upami karena abdi makan Bu ngapulang di sekolah swasta. Jantan kan ayah SPP ya Bu, lumayan SPP nate ageung. Soka tinggal Bu, murang kali anu misalnya teh SPP nate tidak dihare-harekeun gitu nya ku orang tuana gitu nya, cuek gitu nya. Aya oge anu ngutamakeun gitu nya. Misalnya di awal sasi itu enggal-enggal bayar SPP gitu ya. Tapi aya oge nu nyanu gitu, kadang cuek gitu. Ari status nama tuang di resto enggak bintang gitu. Ari bayar SPP mah disesah gitu cenah teh. Kamuran kali nage Bu sok benteng. Jantan kadang bade tos didugikeun sabaraha kali gitu nya. Ilmu teh nah nih sesah lebet gitu. Kadang gitu ya Bu ya, kadang itu masuknya ke keberkahan ilmu yang sampai ke anak-anak itu. Mata upami urang ngaluarkeun sedekah kanggo pendidikan kedah hidup ya. Supados kamurang kalihna oge gampil ilmuna lebet. Nah, di dieu jantan kebijaksanaan teh muncul upami urang sadar bahwa anak teh adalah titipan, jantan sanes hal mutlak milih orang nyaliran. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ayah hadisnya naon cenah Bu hadisnya ya? Ada hadis Bukhari Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian fal imamul ladzi 'ala nasi ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Penguasa yang memimpin banyak rakyat, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ini baru tentang pemimpinnya penguasa. Kemudian wa rajulu ra'i ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kepala keluarga yang memimpin, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian lanjut Bu, wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan budak seseorang juga harus memimpin harta tuannya. Jadi barang siapa yang mungkin diamanahi sebagai penjaga atau sebagai asisten rumah tangga harus menjaga harta-harta tuannya. Nah, di sini ya, jadi setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban termasuk tadi setiap kepala keluarga atau pemimpin anggota keluarganya, dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri adalah pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya dan anak-anaknya. Ya Bu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita berusaha menjadi orang tua yang bijaksana? Ada 5 fondasi atau 5 pilar yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Yang pertama, pilar pertama itu adalah menanamkan tauhid sejak dini. Ya, tadi saya bilang kenapa menanamkan tauhid sejak dini ini ada pada fondasi pertama Bu. Artinya dia yang utama, mengajarkan agama itu lebih utama dibanding yang lain, dibanding dunianya. Ya Bu ya. Nah, ini diceritakan bahwa kisah keluarga terbaik itu adalah kisah Luqman ya Bu, yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah Luqman kepada anaknya gitu. Luqman kan sebagai seorang ayah gitu ya. Ada di Quran surat Luqman ayat 13. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu
Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ya. Jadi wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sesaat demi sesaat memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Dan sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar karena merendahkan martabat Sang Pencipta. Ya. Jadi di sini menanamkan tauhid itu artinya tidak hanya mengenalkan anak-anak kita kepada Allah gitu ya, tapi Bu menghindari anak-anak kita menuhankan selain Allah. Apa aja Bu yang biasa dituhankan oleh manusia itu selain Allah? Biasanya pekerjaan ya Bu, togut. Jadi togut gitu ya, selain Allah itu berbentuk mata pencaharian mungkin ya, pekerjaan gitu ya. Kan kerjaan momen kadang kita teh ya ku bos mah ditelepon enggal-enggal orang dongkap teh nya teh ari piwarang salat mah rese Bu kadangnya enggal cenah ari nuju azan menit lalai gitu ya kadang orang ari ku bos mah ditelepon enggal ka dieu ieu aya dameun langsung ya kadang gitu itu teh artinya apa Bu? Itu artinya sama Bu ya, lebih mementingkan dunia dibanding Allah gitu ya. Gitu. Kemudian apalagi yang biasa orang jadikan togut Bu? Uang, harta, ya. Memang Bu, harta itu cenah ya dengan apapun kita bisa membeli dengan harta ya. Tapi sebenarnya harta itu bukan segala-galanya. Tapi di zaman Rasulullah, oke Bu, Rasulullah sareng pas sahabatna 90% itu adalah konglomerat Bu, orang-orang kaya gitu. Jadi kaya itu sebenarnya harus diikhtiarkan ya Bu, biar apa? Biar kita bisa lebih banyak beribadah gitu ya. Dulu para sahabat kenapa mengejar kaya Bu? Agar bisa berzakat. Kan zaman Rasulullah mah Bu, aya mustahil zakat. Teu aya penerima zakat, harayana berzakat sadayana. Ari ayeuna mah seseueurna mustahil zakat, muzakina susahnya gitu. Karena Bu, ku zaman ayeuna mah saurna teu aya golongan menengah. Kan asal nama aya golongan di bawah, golongan menengah dan golongan kaya. Tapi ayeuna mah golongan menengah teh teu aya. Duka golongan menengah teh duka ngiring ke handap, duka ngiring ka luhur saurna teh. Seseueurna mah ngiring ke handap gitu ya. Karena ternyata memang semakin kesini kebutuhan semakin tinggi dan orang-orang semakin banyak yang mengalami kesusahan. Itu ya. Jadi pilar utama ajarkan anak untuk merasa diawasi diawasi oleh Allah dimanapun dia berada ya Bu janten. Pokoknya emot ka Allah teh eta pelajaran paling utama anu dari presiden kamar kalinya. Misalnya di umur 1 tahun 2 tahun oke. Dede sini, Dede punya telinga, Dede mendengar. Itu telinga dari siapa? Siapa yang menciptakan Allah? Misalnya bisa Bu kayak gitu. Kemudian Dede nggak boleh nendang kaki itu untuk untuk berjalan gitu ya. Allah nyuruh kita, Allah memberi kita kaki untuk apa? Untuk kebaikan gitu ya. Misalnya untuk berjalan, untuk melangkah ke kebaikan. Bisa kayak gitu ya Bu ya. Jadi bisa disampaikan juga ke anak-anak gitu ya. Apalagi kalau misalnya ke orang yang sudah besar, insya Allah akan lebih paham. Kemudian fondasi kedua Bu, saat kita berusaha menjadi orang tua yang bijaksana itu, kita harus berlaku lemah lembut tapi tegas. Ya, lemah lembut tapi tegas. Ini juga saya masih belajar Bu ke anak-anak teh. Apalagi yang punya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu kan mengeraskan hati ya katanya gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya memang karakter ibu-ibu sudah lembut dari sananya Bu, ya, seperti ibu-ibu di dia menilai lembut ya. Insya Allah ya kita akan terbiasa lembut menyampaikan kebaikan kepada anak-anak. Jadi katanya Bu, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak itu seperti hujan badai Bu, dengan kemarahan gitu.
Tapi kedah lalaunan bu ciga angin sepoi-sepoi saurna teh. Ayeuna hujan-hujan agak hujan angin ya. Jadi upami orang menyampaikan ke anak-anak dengan kemarahan gitu ya bu, tarik gitu kan, biasanya ibu-ibu nadanya tinggi ya bu, terus Alfi gitu. Kadang padahal tengambek oke, kumurang kali mah disangka udah mah jangan marah-marah, padahal tengambek ya bu, karena memang nadanya tinggi aja gitu. Eh, jadi di saat kita menyampaikan dengan cara yang salah, ternyata kebaikan itu tidak sampai sesuai keinginan kita. Jadi ngadungi kena kedah ku cara anu leres, eta dengan cara lemah lembut tapi tegas gitu ya. Orang kaya alit oke misalnya 1 tahun 2 tahun ujung wajahna gitu nya kedai kucing gitu nya. Kadang eh sanes dianggap sih bu, anak-anak boleh gitu ya aktif seaktif apapun, tapi tetap harus kita batasi agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Misalnya di masjid ayam murang kali alit 1 tahun 2 tahun, gogorowokan gitu ya bu, gogorowokan, ameng kengeng gitu ya, tesawios gitu, tapi salami tengah ganggu tuh tetap gaduh batasannya jangan di dia anu paling lemah lembut, anu paling sayang didik orang kali ternyata Rasulullah dengan lemah lembutnya, tapi beliau sangat tegas gitu ya. Jadi Rasulullah mas ada yang orang kali menganggap Rasulullah teh ayah bu, karena menghadapi siapapun Rasulullah mah gitu kasih sayang dengan kelembutan gitu ya. Nah, di Quran surat Al-Imran ayat 159 ya bu tentang lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkatalah Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi poin nate yang pertama orang kedah lemah lembut, tapi lemah lembut teh bukan menunjukkan kelemahan kita bu, ya. Lemah lembutnya Nabi itu rahmat Allah, jadi menghadirkan ketenangan, bukan kelemahan. Ya. Kemudian kita harus mampu memaafkan dan senantiasa memohon ampun anak-anak kita bu, untuk anak-anak kita. Ya, jadi kan sahurna bu, upami doa orang yang dikabul teh, kedah diampuni heula dosa-dosana, sebenarnya. Jadi orang kedah mohon ampun dan mendoakan anak-anak kita bu, terus baru kita mengucapkan keinginan-keinginan kita. Jadi itu salah satu adab lah ya, adab berdoa kepada Allah gitu. Jadi istighfar dulu gitu apa dulu, baru setelah memohon ampunan baru kita memanjatkan doa-doa yang kita inginkan. Kemudian kita harus senantiasa bermusyawarah gitu ya. Jadi anak-anak kita kan manusia ya bu, kadang kita menerapkan aturan teh sesuai keinginan kita tanpa mengajak musyawarah anak-anak kita. Iya sih bu, sak ngobrol tara bu, tara murah kali. Misalnya dalam urusan sekolah misalnya bu ya, kan anak-anak sekarang sudah bisa menentukan keinginannya sendiri ya bu. Lulus di SD teh kelas genep hoyong ka SMP ieu, hoyong ka SMP ieu. Komode ieu pemi seueur rencangananya nu sageng gitu. Hayang teh sasarenganna sarencanganna gitu. Kadang kalau misalnya keinginan anak kita berbeda dengan kita, misalnya si A teh lulus di SD teh hoyong ka SMP negeri genep 4 cenah ada seseueur nama kadinya. Tapi ternyata hoyong ibuna teh hoyong masantren teh murang kali bu gitu ya. Kedah ke pesantren mah gitu nya entong ke SMP genap 4 gitu nya si murang kali bakal ieu teu upami urang teu ngobrol, tidak menyampaikan apa yang sebenarnya ingin
kita bentuk dari anak-anak kita nggak akan ngerti Bu. Ya, jadi harus dikasih pemahaman. AA tuh mending ke pesantren. Kenapa? Di pesantren mah AA kan ada ngajinya misalnya ya. AA nanti ibadahnya lebih terjaga, ya. Terus lingkungan juga lebih terjaga, gitu Bu. Jadi disampaikan hal-hal baik yang ingin didapatkan di pesantren itu apa, baru anak-anak kita akan mengerti Bu. Kalau nggak diajak ngobrol gitu mah, atau saya pengen tanya orang kali teh menolak gitu. Kadang kenapa banyak anak yang membangkang karena kita tidak pernah mengajak ngobrol anak-anak kita, ya Bu ya. Kan saya tahu Bu, orang tua zaman dulu dan zaman sekarang beda ya. Oh, kan anak-anak sekarang mah beda Bu, Gen Z, Gen Alpha, beda caranya gitu. Jadi didiklah anak sesuai zamannya. Kalau dulu mah ya mungkin masih harus nurut gitu ya, manut ke orang tua tanya apapun kata orang tua gitu ya, harus gitu. Tapi sekarang tuh anak-anak sekarang tuh beda, harus diajak ngobrol Bu ya. Nah, terus di dia tawakal Bu, kuncinya tawakal. Tawakal di dia teh artina sekeras-kerasna usaha orang gitu ya. Ingin membentuk anak-anak kita tetap harus pasrah dan ridho sama Allah akan hasilnya. Jadi misalnya kita sudah berusaha, sudah mengikhtiarkan anak-anak kita yang terbaik, pendidikannya, makanannya, pakaiannya, tapi ternyata hasilnya kadang tidak sesuai harapan, serahkan lagi sama Allah. Ya Bu, kan? Yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya Bu. Allah yang maha membalikkan hati. Banyak Bu, anak-anak para ulama juga tidak semua anaknya ikut seperti ulamanya. Ya Bu, bahkan ada yang membangkang atau apa, banyak Bu cobaan para ulama juga seperti itu. Jadi apalagi kita yang bukan ulama ya Bu ya. Itu jadi insya Allah kita mah ikhtiar yang terbaik dan jangan lupa tawakal. Itu serahkan semua hasilnya kepada Allah gitu ya. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Gitu. Kemudian lemah lembut tapi tegas itu poinnya selanjutnya ada keadilan dalam kasih sayang. Jadi di sini tidak boleh menjadi orang tua yang pilih kasih, Bu. Ya, saya tahu semua orang tua pasti sudah merasa adil terhadap semua anak-anaknya. Sudah merasa adil terhadap anak-anaknya. Tapi berbeda Bu apa yang ditangkap anak-anak. Ya, Bu, kadang nah mamah teh pilih kasih ti mana sih, dah asa sami-sami wae gitu ya, sudah memberikan yang terbaik ke semuanya gitu ya. Tapi gitu Bu, anak-anak mah ya beda sedikit juga Bu, disimpan di hati. Nah Bu Ibu, adil di sini ya sesuai takarannya gitu, artinya sesuai maksudnya tuh jangan sampai kita terlihat condong ke salah satunya gitu kan. Kadang ada ya orang tua yang suka gitu dan saya tahu sekali gitu ya, kalau di film-film itu banyak orang tua yang suka lebih menyayangi anaknya yang lebih sukses dibanding anaknya yang lain gitu ya. Jadi kalau anaknya yang sukses mamanya diagung-agungkan gitu ya, dipuji, kalau datang juga dijadikan raja. Tapi anaknya yang tidak sukses misalnya disuruh bebantu, disuruh apa di film-film ibu-ibu, ayah di ibu-ibu di dia banyak gitu. Jadi saya kalau misalnya di sekolah ya Bu suka lihat adik kakak gitu ya, sekolah gitu ya, beda setahun 2 tahun gitu. Itu teh Bu, tasna disamikeun gitu nya, bekelna disamikeun, bentukna teh sami Bu, ngan beda warna hungkul gitu ya. Sapatuna disamikeun. Tah panginten eta salah satu cara untuk menjaga keadilan terhadap anak-anak gitu ya, biar tidak terasa pilih kasih. Tapi kadang seorang kakak mah lebih banyak mengalah ya Bu. Biasanya mau rewel teh rayuna gitu ya. Jantan upami teh sami teh oh nggak mau sama kayak AA gitu ya. Biasanya rayuna nu rada rewel teh. Upami rakana mah soleh biasanya mah gitu. Tapi yaitu kita yang menjembatani itu agar anak-anak tidak merasa pilih kasih. Di sini kenapa kita harus adil ya? Jadi itu tuh keadilan terhadap anak-anak itu keadilan di lingkungan yang kecil ya Bu, sebelum kita adil di lingkungan yang lebih besar lagi. Jadi ada di hadis Bukhari Muslim itu ittaqullaha wa'dilu
baina auladakum, bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu. Ya. Jadi tugas kita hanya berbuat adil, jangan condong pada salah satu dahan, gitu ya, hingga mematahkan dahan yang lainnya. Jangan sampai pilih kasih kita terhadap salah satu anak, gitu ya, itu menyakiti anak yang lainnya. Ya Bu, mungkin kita tidak sadar, gitu ya, tapi ternyata keadilan itu menjadi benih kedamaian di hati mereka. Jadi kalau misalnya kita menyatakan itu kan anak-anaknya damai, Bu, tenang, gitu. Tapi kalau nggak adil, gitu ya, itu akan dibawa, Bu, terus namanya mungkin dipendam, gitu Bu, secara bahasa Maya. Nggak bilang, tapi sebenarnya itu akan dipendam sampai mereka besar, itu mereka akan ingat. Ya, selanjutnya nembe dua pondasinya, Bu. Tadi pondasi pertama non, Bu, menerapkan ketauhidan yang paling utama. Pondasi kedua lemah lembut tetapi tegas. Sekarang pondasi yang ketiga, didiklah anakmu sesuai usianya. Ya, Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita anak itu dibagi menjadi beberapa tahap, Bu. 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, jadikan anak kita sebagai raja, ya. Tapi di sini sebagai raja teh bukan harus apa-apa dimanja, dikabulkan, tetap dalam batasan tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain, ya Bu ya. Jadi 0 sampai 7 tahun itu diberikan kasih sayang fisik, pelukan, bermain bersama, gitu ya. Karena setelah itu kan direncangannya anak 0 sampai 7 tahun lah, gitu. Adapun kalau misalnya kumaha upami orang tuanya didamel, gitu ya, ada waktu-waktu di saat kita bisa bersama anak, gitu ya, meskipun bekerja, entah pulang bekerja sore, gitu ya, tidur, dicium, dipeluk, gitu, atau bangun tidur, gitu ya, makan bersama, apa adalah ada waktunya bersama, sesibuk apapun kita sebagai orang tua. Nah, di sini kuncinya dijaga anak-anak kita pada saat usia 0 sampai 7 tahun, memuliakan anak artinya menghargai fitrah mereka, gitu ya. Mampu mendengar tangisan kecilnya, gitu ya Bu. Jadi kan ayahnya Bu umurang kali wanita 0 sampai 7 tahun itu speech delay misalnya, tidak bisa menyampaikan dengan bahasa, dengan kata-kata. Tapi kita sebagai ibunya mah biasanya hafal ya Bu. Oh yang orang kali teh naon. Misalnya dina ucapan teka hartos, tapi ibu nama terang, orang kali teh nyarios naon. Itu insya Allah. Nah, pokoknya emut ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebenarnya pada saat anak-anak itu menyampaikannya harus dengan pelan-pelan sekali ya Bu, karena ya tadi mereka itu raja ya Bu. Terbiasa kurang langsung ditegur gitu ya, langsung dikasarin gitu atau langsung dijewer gitu, nggak bisa anak-anak tuh ya. 0 sampai 7 tahun itu memang harus secara baik-baik gitu ya. Nah, selanjutnya di sini memuliakan anak berarti menghargai fitrah mereka, mendengarkan tangis kecil mereka sebagai bahasa kerinduan, dan memperlakukan mereka dengan kelembutan yang akan mereka ingat hingga rambut mereka memutih. Jadi kasih sayang orang kamu orang kali teh, orang kali mah emut Bu, dugika tos sepuh, pokoknya dugika rambut memutih teh artinya kan tos sepuh oke emot gitu, oh disayang kolot gitu. Upami dinyanyari oh sok emot gitu. Wah abdi teh kumpul pas abdi teh di baledog cenah ku si mama cenah. Gara-gara ieu cenah jajan balon cenah misalna kan. Itu teh emot Bu orang kali mah. Nah, salajengna kunci orang mendidik anak di 7 tahun pertama itu adalah kesabaran. Iya. Nah, salajengna di dia ayah hadis riwayat Ibnu Majah ibu akrimu auladakum wa ahsinu adbahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka, gitu ya. Jadi di sini sayangilah mereka sejak dini, curahkan perhatian sekecil apapun agar ia kelak
tumbuh dengan empati terhadapmu. Empati teh apa, Bu? Empati teh peduli, Bu, gitu ya. Jadi biar anak-anak tuh peduli terhadap mereka. Jadi gini, Bu, eh, kepedulian itu harus dilatih ya, Bu. Nah, selanjutnya ya turut bersikap kekanak-kanakan atau bermain bersamanya. Jadi para orang tua mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, bahkan sebelum ketika lahir dan belum mampu berbicara, berikanlah anak-anak kita kasih sayang. Kemudian pas baru lahir anak-anak kita harus diberi identitas. Identitas itu apa, Bu? Nama ya pas lahir itu. Jadi hakul walida alal walidi ayyuhsina smuhu wa adabahu. Hak anak atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik dan adab yang baik. Ya. Kemudian itu ya mendidik di 7 tahun pertama. Jadi harus penuh kasih sayang. Kemudian mendidik di umur 7 tahun kedua. Jadi di umur 7 sampai 14 tahun itu harus memperlakukan anak kita sebagai ayo terang, Bu, sebagai apa? Sebagai tawanan, Bu. Ya. Kalau tadi 7 tahun pertama kan sebagai raja ya. 7 tahun kedua sebagai tawanan. Nah, di sini kita mulai mengajarkan anak-anak harus taat pada kewajibannya. Misalnya sholat, bersujud, gitu ya. Jadi tugas terberat sekaligus paling mulia adalah saat engkau menjadi guru pertama dan menanamkan tauhid kepada anak-anaknya dengan mengajarkan sholat dan sujud. Muru awladakum bis-sholati wa hum abda'u sab'a sinina. Perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Bu, jangan normalisasikan anak kita belum balik, belum waktunya sholat, nah ya, jadi tidak pernah kita ajarkan. 7 tahun itu sudah harus diajarkan, Bu. Anak-anak baliknya umur berapa tahun, Bu? Perempuan 9, laki-laki berapa tahun? 13 tahun. Bisa jadi kalau misalnya diajarkannya baru pas usia 9 tahun atau 13 tahun itu terlambat, Bu. Ya, mengajarkan sholat dan sujud itu harus sejak mereka di usia 7 tahun. Bahkan mungkin lebih dini nggak masalah ya, Bu, selama tidak menggunakan kekerasan. Jadi anak-anak merasa butuh itu karena terbiasa dari kecil. Tapi kalau misalnya dari kecilnya terbiasa dibiarkan tidak sholat, dibiarkan untuk tidak beribadah, tidak mengaji, maka di usia remaja itu akan lebih berat lagi, Bu, kita menghadapinya, gitu ya. Jadi selama anak-anak di 7 tahun kedua, ini di 7 tahun sampai 14 tahun itu adalah masa mereka mudah menerima apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Ya. Apa yang dilakukan orang tuanya. Ya tentunya anak-anak lebih gampang meniru apa yang kita lakukan dibanding mendengarkan apa yang kita ucapkan, gitu ya. Jadi upami orang miwarang kali sholat, orang naoge kedah enggal sholat, terus ada dek sholat, hari mamahna masih nonton sinetron, mama oge masih nonton sinetron, tentang gitu, Bu, hayu sholat sasarengan berjamaah, ya habis azan, biasakan tepat waktu gitu. Nah, kenalkan aturan, ya termasuk tadi perintah sholat dan disiplin di usia 10 tahun. Jadi harus dikenalkan ya aturan dan disiplin itu di usia 10 tahun itu. Jadi 7 tahun kedua ini ya ibarat jihadnya kita lah, Bu. Ya, jihadnya kita menerapkan agama sebaik-baiknya kepada anak. Karena ya itu tadi, kalau misalnya anak udah di atas 14 tahun, itu udah susah, Bu. Udah masa remaja itu udah susah, Bu, gitu ya. Di saat mereka tidak terbiasa dari kecil, itu mereka cenderung tidak merasa butuh. Nah, selanjutnya tahapan mendidik 7 tahun ketiga, ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib, 7 tahun ketiga itu berarti 14 sampai 21 tahun.
Jadikan anak sebagai apa, Bu? Ada yang tahu? Sebagai sahabat. Rerencangan, Bu. Jantan urang teh tong hoyong jantan ratu wae. Urang ratuna urang kali mah daunkeun we gitu. Teu tiasa kitu, Bu. Janten upami murang kali tos 14 tahun dugi ka 21 tahun, eta teh rerencangan urang gitu. Ya, kenapa, Bu? Karena anak-anak di usia seperti itu akan lebih mendengarkan apa kata temannya dibanding apa kata orang tuanya. Makanya kita harus memposisikannya sebagai teman, sebagai sahabat supaya anak-anak kita nyaman berbicara kepada kita, ya. Jadi usia 14 sampai 21 tahun tuh anak-anak sudah mulai memiliki pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri, keinginannya sendiri. Ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai sahabatnya, akan selepas itu barangkali. Mau kontrol. Ya, Bu ya. Itu gitu. Jadi saya baru satu gitu ya punya anak yang usianya yaitu di atas 14 tahun gitu. Mulai inilah apa asa jadi rerencangan we gitu ya. Pokoknya ibu-ibu mah atuh rai ibu eta teh ibu teh rakana gitu. Terus aja nya Bu gitu barangkali teh gitu. Kadang tos langkung jangkung di urangnya nu pameget mah biasana gitu. Posisikan kita sebagai sahabat gitu, sebagai kawannya. Di dia masana murang kali diajak musyawarah, diajak diskusi soal kahoyongna kumaha itu jantan di usia 14 sampai 21 tahun. Nah, jadi wahai para orang tua, jika anakmu sudah mulai tumbuh remaja, bersiaplah dengan badai. Jantan ujian terberat orang tua pada saat anak remaja, ya. Engkau boleh memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu, karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Dekatilah mereka sebagai sahabat, sebagaimana nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ajarlah mereka berbicara sebagai kawan setelah usia 7 tahun kedua atau 14 tahun ke atas. Seringkali mereka membangkang karena merasa suaranya tidak pernah didengar. Ya Bu, jadi kenapa anak-anak tuh membangkang? Karena merasa ya itu dicuekin orang tuanya hare-hare gitu ya, membawa keinginannya sendiri tanpa mempedulikan keinginan anaknya. Nah kemudian bersabarlah karena kesabaranmu menghadapi ulah remaja adalah jihad yang besar. Jadi masuk murang kali remaja itu halebetna jihad itu teh pahalana ibu sami janten urang tong asa mentang-mentang di bumi cenah asa tergaduh pahala padahal di bumi memang seueur-seueurna pahala ya Bu. Kan katanya ibu-ibu itu paling dekat dengan surganya saat ia berada di rumah, Bu. Ya, itu dijelaskan dirinya ibu-ibu itu paling dekat surganya saat dia bekerja nggak ada Bu penjelasannya. Tapi saat dia dekat di rumah, dekat dengan rumahnya, makanya dia dekat dengan surganya. Kenapa? Karena di rumah itu banyak sumber pahalanya. Cuci piring, ikhlas, ridho, karena Allah pahalanya cuci acuk gitu ya. Nyuci piring, nyuci acuk gitu. Insya Allah ibu-ibu telah masak, pengodainya Bu. Ketika ngesang capek Bu masak. Ya, jangan putuskan tali kasih sayang karena sejauh apapun anak panah melesat, ia akan selalu ingat pada busur yang melepaskannya dengan penuh doa dan kelembutan. Jadi Bu, di saat kita sudah menerapkan fondasi itu dengan benar ya tadi ketauhidan, kemudian kelembutan dan ketegasan gitu ya. Di saat anak-anak kita sesat gitu ya, jalannya tersesat, maka dia akan kembali pada tempatnya Bu. Tempatnya apa? Tadi pilar utama tadi tauhid kepada Allah. Ya. Jadi anak-anak kita akan kembali ada masa titik baliknya gitu, mereka akan kembali mengingat Allah. Nah, di saat misalnya takdir anak-anak kita gitu ya, mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan, rubahlah takdirnya dengan apa Bu?
dengan doa, ya Bu. Doa itu bisa merubah takdir, Bu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak-anak itu kalau misalnya bercerita, kadang tidak butuh solusi, Bu, tapi butuh pendengar yang baik. Jadi upami dicurhatan teh dahukeun we Bu nya. Upami masana 14 sampai 21 tahun tuh ya dengarkan, misalnya kali orang gaduh karesep gitu nya, kali istri gaduh karesep ka pameget. Diusahakan cerita itu ke orang tuanya, Bu, gitu ya. Karena itu akan lebih menjaga gitu ya dibandingkan ke temannya. Nah, selanjutnya pondasi keempat. Tadi pondasi pertama apa, Bu? Menerapkan ketauhidan. Pondasi kedua, lemah lembut tapi tegas. Pondasi ketiga, didik sesuai usianya. Pondasi keempat sekarang, keteladanan. Tadi saya bilang kenapa keteladanan? Karena anak-anak kita lebih mudah meniru perilaku yang kita lakukan dibanding mendengar ucapan kita. Ya. Orang mewarang ngaos kamu orang kali orang sok ngaos bara gitu ya. Orang sok ngaos ka masjid, orang kali ge ngiringan ka masjid. Orang sok tilawah Al-Qur'an, orang kali ge pasti ngiringan tilawah Al-Qur'an. Ini tilawah Al-Qur'an itu di masjid hungkul, Bu. Itu pas tadarusan Ramadan hungkul ya. Kayaknya Bu seueur sajud setengah, Masya Allah lah gitu ya. Salut ka ibu-ibu mah meni. Iya gitu karena ibadahna. Nah, bahkan selemah-lemahnya sahabat Rasul itu imannya, selemah-lemah iman sahabat Rasul, Bu, tilawahna sakumaha ku sadinten? Sajuz, Bu. Itu teh selemah-lemahnya iman sahabat Rasulullah gitu ya. Makanya, Bu, tilawah 1 juz sehari itu saudara mah sanes tadarus Ramadan hungkul saterasna ya Bu ya gitu. Dibiasakan, insya Allah itu teh udah tolak meskipun doanya buruk, Bu. Jadi jangan mendoakan anak kita doa yang buruk ya, Bu. Ya tuh Bu, doakeun we upami keheul mah. Aduh sing ka Mekah gitu ya. Sing enggal ngahajikeun orang tua gitu nya upami keheul gitu nya Bu nya. Sing tiasa ngaumrohkeun ka payuna, Abu, abi kapungkur ieu geura Bu, sering ngadangu punraka nya. Punraka teh kan gedung murang kali teh Bu, istri teh tos nya remaja bade dewasa, tapi meni jarang bebersih Bu. Tekersa sasapu, tekersa ngepel gitu. Saur mamahna teh naon geura ngadoakeun. Sing janten jalmi anu beunghar cenah. Gaduh pembantu jadi gitu nya. Abu tapi gitu ya doa pun raka gitu. Efek teh ka mah leureus Bu, nikah teh kudu beunghar Bu. Gaduh tata can nikah terus gaduh mobil, gaduh bumi gitu nya. Masya Allah ya doa orang tua gitu ya. Padahal eta murang kali teh nya. Nya eta tara kersa bebersih Bu, tara kersa nyepeng sasapu sareng lapel, tapi Masya Allah gitu ya, rizkina gitu ya berkat doa orang tua. Nya ngengengkeun anu beunghar gitu nya, enting kantun nuarang pembantu we gitu ari nu kitu mah. Nah, siapa tahu ya Bu, di balik kelemahan anak-anak kita teh ada sesuatu yang baik gitu ya di tempat sana gitu ya. Jadi urang mah doakeun we nu sae-sae. Nah, terus ya Bu, jantan 5-nya Bu, pilar teh tadi. Yang pertama menerapkan ketauhidan, yang kedua lemah lembut dan tegas, yang ketiga mendidik sesuai usianya, yang keempat keteladanan, dan yang kelima itu kekuatan doa ya Bu ya. Jadi itu cara kita berusaha untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Insya Allah abis belajar ya Bu ya. Jangan menjadi orang tua yang bijaksana itu bukan berarti menjadi sempurna. Ya, orang tua bijaksana adalah mereka yang terus belajar mencari ilmu, sabar dalam menghadapi proses perjuangannya, dan bergantung sepenuhnya pada hidayah Allah. Tawakal tadi ya Bu ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya memang tidak butuh orang tua yang sempurna. Jadi mereka butuh orang tua yang nyata,
yang mau mengakui kesalahan saat salah dan kembali pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi boleh Bu kita sebagai orang tua kalau misalnya punya salah ke anak-anak kita meminta maaf kepada mereka. Ya, pangitan sakit ya ibu-ibu. Mangga pilih ayah nu bade di sharing ke tinggal aja ya Bu pilih kalangku. Iya. Pilih ayah patalasan ibu-ibu tas tabu iya nya tas bade tabuh 5. Bu ibu abi bade ayah ya. Abi mah menarosnya upah ibu abi naros abi menaros. Saha nu tiasa nyebarkeun 5 pondasi tadi berusaha menjadi orang tua bijaksana. Ayah hadiahna. Sok mangga kapayun. Ya Bu, ya mangga Teh Sri. Ini atuh di depan boleh. Nggak apa-apa. Ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangga. Ini menanamkan ilmu tauhid pada anak. Kedua, mendidik anak sesuai usianya. Ketiga, ketiganya memberikan keteladanan. Yang kekuatan doa. Ya. Dan yang kelima, lemah lembut ya sesuai usianya. ya lemah lembut ya 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 udah ya disebutkan 5 ya. Yang pertama ya ya nggak apa-apa tapi udah ini punten ya salit. Aduh ya tadi ya menerapkan ketauhidan, kemudian lemah lembut dan berkasih sayang. Ketiga, mendidik sesuai usianya. Keempat, keteladanan, dan kelima, kekuatan doa ibu. Insya Allah ya alhamdulillah panginten sakit wae ibu berbagi ilmu kita hari ini ya. Kita tutup ini dulu ya Bu ya. Kita tutup dengan untuk mengingat kepada anak-anak kita sambil berdoa ya Bu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada doa paling lengkap buat anak-anak kita Bu sambil mengingat wajah mereka. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarduhu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, ditutup wae ku doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun ibu-ibu sadayana.